Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, ini adalah kajian Al-Hikam perdana yang dipancarkan, yang kita kaji langsung dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Semua para jamaah saya doakan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita kaji dan semua amaliyah yang kita jalankan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus sholawat ingkang panjenengan lantunkan kala wau iki langsung dipun pancaraken ing kotanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi sedanten jamaah dipun paringi rezeki kalian Gusti Allah saged sedanten tindak ziarah beliau dan tindak akan ibadah umrah wal haji. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu mriki menunjukkan pukul 2.16 menit. Di masih dini hari nggih. 2.16 menit. Nanti subuhnya itu jam 5.40 baru subuh karena musim dingin di Madinah. Oke, kita lanjutkan terakhir kajian kitab Al-Hikam. Kita sampai pada Hikam 92. Oke, sekarang kita lanjutkan pada Hikam 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi ya rabbal alamin. Anta minal akwani ma lam tashhadil mukawwin fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Anta utawi sira kalian iku minal akwani setengah saking akwan yakni alam. Malam tasyad selagi ni ora nyakseni sapa sira al mukawwina ing mukawwin. Kalau akwan itu ciptaan alam semesta itu disebut dengan akwan. Sedangkan mukawwin itu adalah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tunduk atau berada di bawah hukum semesta, berada di bawah aturan hukum alam selagi kalian belum melihat yang menciptakan alam ini. Jadi melihat di sini akan disebut dengan syuhud. Itu bukan melihat dengan bi'aini basarih, bukan melihat dengan mata kepalanya zat Allah, bukan begitu. Tapi yang dimaksud adalah menyaksikan dengan mata batinnya, dengan basirahnya. Ya Rabbi aini basiratihi annal mujida kullaha huwallah.
yaitu dengan menyaksikan bahwa yang mengadakan, yang menciptakan, yang mengatur, yang yang merawat alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya menyaksikan Allah. Fa idza syahidtahu lanalikane nyekseni sapa sira hu ing mukawan kanatil akwanu ma'ak kadat mungko ono opo al akwanu piro-piro alam iku ma'aka sertane sira. Jadi kamu masih menjadi bagian dari alam ini, ditundukkan oleh hukum alam semesta ini, ditundukkan oleh hukum alam selagi belum menyaksikan yang menciptakan alam. Ya. Apabila kamu telah menyaksikan sang pencipta alam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menciptakan dengan segala kudrah dan iradahnya, maka kanatil akwanu ma'ak, justru alam semesta itu yang akan tunduk kepada alam semesta ini, yang akan tunduk. Apa ngatan? Di dalam kehidupan kita di dunia ini ada dua hukum yang mesti harus kita fahami bersama. Yang pertama ada namanya hukum sunnatullah. Hukum sunnatullah. Apa itu hukum sunnatullah? Hukum sunnatullah itu ditundukkan dengan hukum alam. Jadi kita ketika masih bersama dengan akwan, masih bersama dengan alam, hanya menyaksikan alam semata, maka kita akan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu pula keterikatan hati kita juga oleh Allah diberikan ketergantungan kepada alam ini. Sehingga disitulah dia masih selamanya bergantung kepada hukum sebab akibat. Ini namanya hukum sunnatullah. Ya, itu namanya hukum sunnatullah. Berbeda dengan orang yang di atas tingkatan hukum sunnatullah, yaitu yang kedua hukum kudratullah. Apa yang dimaksud dengan hukum kudratullah? Yaitu berkaitan dengan keyakinan, penyaksian seorang hamba bahwa di balik hukum sunnatullah yang di situ ada hukum sebab akibat. Kalau saya lapar, maka harus makan. Kalau saya ngantuk, maka harus tidur. Itu namanya kan terikat dengan hukum sunnatullah. Kalau saya ingin kaya, maka saya harus bekerja. Ini hanya hukum sunnatullah, hukum sebab akibat. Sedangkan kalau hukum kudratullah, itu adalah kaidahnya sesuatu yang tidak mungkin bagi akal. Itu tidak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah. Dan kita lihat para nabi misalnya, para rasul, karena mereka orang-orang yang bukan hanya bergantung kepada hukum sunnatullah, tapi juga mereka keyakinannya full di dalam hukum kudratullah, sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah. Maka kita lihat bagaimana alam semesta itu ditundukkan oleh Allah kepada mereka. Nabi Musa misalnya, coba bagaimana beliau ketika
dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil. Ya. Kemudian padahal waktu itu adalah saat yang sangat genting, ya, yang sangat luar biasa membahayakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran, ya, maka rawatlah Musa. Ya, rawatlah Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa agar menyusuinya, yakni menyusui bayi Musa. Fa idza khifti alaihi, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Dan jika engkau mengkhawatirkan dengan keselamatan Musa, maka lemparkanlah Musa itu ke lautan. Coba. Kehidupan di mana Nabi Musa dilahirkan itu adalah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan sangat mencekam sekali. Kenapa? Karena Fir'aun itu mengeluarkan satu undang-undang bahwa jika ada bayi laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, maka harus dibunuh. Ya. Karena itu merupakan bentuk upaya Fir'aun dalam mengantisipasi apa yang menjadi mimpi, apa yang pernah menjadi mimpi buruknya itu takut terwujud. Ya. Karena Fir'aun pernah bermimpi suatu saat nanti yang akan menghancurkan, ya, kekuasaan kerajaan Fir'aun itu justru dari kalangan Bani Israel sendiri. Maka Fir'aun mengambil satu keputusan, tidak ada seorang pun dari bayi Bani Israel yang lahir, melainkan harus dibunuh. Itu keputusan yang diambil oleh Fir'aun. Nabi Musa dilahirkan di sini. Jadi kondisi pada waktu itu adalah kebalikan di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah. Ya, kalau di zaman Rasulullah, ya, tidak ada bayi perempuan lahir kecuali dibunuh. Tapi ketika Nabi Musa lahir di zaman Fir'aun, itu sebaliknya, tidak ada seorang bayi laki-laki yang lahir kecuali mesti dibunuh. Maka bisa kita bayangkan seperti apa, ya, seperti apa ibu Nabi Musa melahirkan beliau dalam keadaan, ya, suasana yang sangat mencekam, menakutkan. Selalu kemana-mana tidak aman, menyembunyikan tentang kelahiran bayi Musa kecil. Di tengah kekhawatiran itu, maka Allah mewahyukan ayat tadi, ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Kami ilhamkan, walaupun di sini redaksinya menggunakan wa auhayna, ya, tapi tidak dimaknai dengan kami wahyukan, karena wahyu itu hanya turunkan oleh Allah kepada para nabi. Sedangkan tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Para ulama tafsir mengartikan wa auhayna di sini, walaupun menggunakan redaksi wa auhayna, tapi dimaknai dengan kami wahyukan. Kami wahyukan kepada Ummi Musa, kepada ibu Musa untuk menyusuinya, untuk menyusui bayi Musa. Kemudian lanjutan ayat, fa idza khifti alaihi, jika engkau mengkhawatirkan tentang keselamatan Musa, ya, fa'alqihi fil yam, maka lemparkanlah dia ke lautan. Ya, lemparkanlah ke laut. Nah, ini kan sama sekali tidak masuk di nalar logika kita. Bagaimana ada seorang ibu yang mengkhawatirkan keselamatan bayinya itu justru diperintahkan untuk melempar ke lautan? Itu kan logikanya. Ketika seorang ibu mengkhawatirkan tentang keselamatan anaknya, itu logikanya semakin dipeluk, semakin dekat. Tapi tidak. Justru diperintahkan oleh Allah, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Jika engkau mengkhawatirkan dengan keselamatan Musa, maka
lemparkan dia ke lautan. Ini kan sama saja dalam hukum alam. Ya, ini kan bahasan kita sekarang hukum sunnatullah dan qudratullah. Secara hukum alam, secara hukum sunnatullah, ini adalah sebuah tindakan konyol. Ya, di mana dilempar ke lautan, akibatnya akan habis, akan binasa. Sama dengan orang yang ingin menyelamatkan dari kandang singa tapi dimasukkan ke lubang buaya. Nah, ngerti secara hukum sebab akibat. Tapi di sini ada hukum qudratullah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah. Karena itu adalah Allah yang menghendaki. Allah yang memerintah. Maka ternyata apa yang terjadi? Bayi Musa itu terus dibawa oleh arus laut, terus di bawah mengalir hingga dia hanyut ke Sungai Nil, dan dia terus di bawah arus persis berada di tempat pemandian khusus dari permaisuri Fir'aun, yaitu Siti Asia. Jadi kerajaan Fir'aun itu yang ada di pinggiran Sungai Nil itu ya ada memiliki ruangan khusus yang didesain ya sebagai kamar mandi, sebagai tempat mandi dari Ratu Sinten Asia binti Muzahim. Ya. Ketika itu peti yang berisi bayi Fir'aun, bayi Musa itu masuk mendekat dan persis berada di hadapan Siti Asia binti Muzahim dan dibawa untuk menghadap Fir'aun. Begitu melihat bayi laki-laki, maka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Fir'aun, meminta untuk dibunuhnya, meminta untuk membunuhnya. Tapi apa coba yang dikatakan oleh Siti Asia? Siti Asia mengatakan begini, wahai suamiku Fir'aun, kita menikah tapi belum punya keturunan. Kita belum punya keturunan. Sedangkan ini kita dikirimkan seorang bayi yang mungil, yang tampan. Bagaimana kalau bayi ini kita rawat? Kalau bayi ini kita asuh? Hitung-hitung kan kita tidak punya anak. Fir'aun awalnya juga masih menolak. Tapi setelah dibujuk oleh Siti Asia binti Muzahim, akhirnya dia menerima dan diasuhlah Musa kecil di dalam istana. Nah, coba, ini kan sudah menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal ini. Bagaimana bisa masuk ke istana bayi laki-laki yang selama ini Fir'aun katakan harus dibunuh, tapi sekarang bayi Musa kok los begitu saja. Lalu selanjutnya Siti Asia binti Muzahim memanggil orang-orang yang ahli menyusui anak, karena dulu ada tradisi, bahkan masih di zaman Rasulullah pun masih berlanjut ya. Dimana kalau ada bayi lahir itu disusui oleh orang-orang tertentu. Seperti Rasul saja, beliau pertama disusui oleh sinten? Oleh Thuwaibah ya. Kemudian oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi tidak disusui oleh ibunya sendiri. Karena tradisi dulu itu ketika bayi lahir maka dipilihkan orang-orang yang spesial yang memang khusus untuk menyusui bayi. Lalu didatangkan ya orang-orang terbaik untuk menyusui bayi. Tapi bayi Nabi Musa itu tidak mau menyusu. Ya. Bayi Musa ini tidak mau menyusu. Si A, si B, si D, si dan seterusnya tidak mau menyusu. Sampai pada akhirnya ya ada seorang perempuan, itu merupakan kakak dari Nabi Musa. Ini ya beliau yang dari awal mengintai dari belakang kemana nanti arah hanyutnya bayi Musa ini.
ketika dia tahu bahwa adiknya ini hanyut dibawa arus sungai itu ke istana Fir'aun, maka dia juga masih mengintai dari jauh. Sehingga pada saat melihat bayi Musa ini tidak mau menyusu, sudah didatangkan orang-orang yang ahli menyusui, lalu kakak dari Nabi Musa ini datang dengan memberi syarat. Maukah panjenengan saya tunjukkan kepada seorang yang cocok untuk menyusui bayi tersebut? Kemudian Siti Asya binti Muzahim, Fir'aun juga sepakat. Lalu didatangkan ibu dari Nabi Musa. Jadi tidak ada yang tahu kalau yang datang itu adalah ibu Nabi Musa. Didatangkan, dibawa ke istana. Sampainya di istana, lalu ketika sampai di istana, barulah bayi Musa itu mau menyusu. Karena yang datang itu adalah ibu. Dan itulah pertama dalam sejarah seorang ibu menyusui anaknya mendapatkan bayaran. Sehingga Siti Asya, ibu Nabi Musa itu, menyusui bayi Musa berada di dalam istana dengan penuh tenang. Seandainya dia menyusui di rumahnya sebelum dihanyutkan, mungkin dia dengan sangat-sangat ketakutan. Tapi sekarang menyusui di istana, bahkan di markas, di tempat di mana Fir'aun berada, itu menjadi lebih tenang. Bahkan dia mendapatkan bayaran lagi. Itu siapa? Ibu Nabi Musa. Kemudian bayi Nabi Musa itu terus tumbuh berkembang. Sehingga pada akhirnya, singkat cerita, bayi Nabi Musa lah yang kemudian menghancurkan kebesaran kerajaan Fir'aun. Nah, ini namanya hukum apa tadi? Hukum Qudratullah. Kemudian contoh lain, ini masih bahasan kita dari hikam yang ke-83 tadi. Engkau masih bersama Akwan selagi belum menyaksikan Mukawwin. Engkau masih bersama alam ini, masih bersama hukum alam, hukum sebab akibat, selama engkau belum menyaksikan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Fa'idha syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Dan ketika engkau menyaksikan Allah, menyaksikan bahwa semua adalah tadbir Allah, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan kudrahnya, iradahnya, ilmunya, tadbirnya, maka alam semesta itu akan tunduk kepadamu. Alam semesta akan tunduk kepadamu. Dan masih banyak contoh yang lain. Salah satu misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi saya ambil sampel dari Nabi Musa, sekarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita tahu bagaimana ketika beliau akan dibakar oleh Namrud. Pada saat akan dibakar oleh Namrud, maka dia mengatakan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat untuk menyampaikan pesan dari Allah. Di antara malaikat Jibril mengatakan, ya Ibrahim alaka hajat. Wahai Ibrahim, apakah engkau punya perlu? Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, perlu kepada siapa? Kepadamu atau kepada Allah? Ya kepada Allah lah. Kalau kepadamu saya tidak butuh. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Tapi kalau kepada Allah maka saya butuh. Maka kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, berdoalah. Berdoalah. Mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan keselamatan. Tapi apa jawabnya Nabi Ibrahim? Bila mengatakan, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah tentangku, tentang keadaanku, itu sudah menjadikan aku cukup dari meminta kepada. Lalu apa kemudian hikmahnya? Ya kalau mengikuti hukum sunnatullah, habis Nabiullah Ibrahim sudah dibakar. Tapi apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatlah Ibrahim. Jadi apinya masih tetap menyala-nyala, tapi tidak membakar Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim keluar dari api yang dinyalakan oleh Namrud yang membara menyala-nyala itu. Beliau keluar dalam keadaan selamat, bahkan beliau merasa kesejukan berada di dalam api. Nah, ini juga termasuk dari hukum apa? Hukum kudratullah. Jadi ada hukum sunnatullah berkaitan dengan hukum sebab akibat, dan ada hukum kudratullah dengan kaidah apa? Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikam yang ke-93, anta minal akwani malam tashhadil mukawwin fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Engkau masih akan bersama dengan alam selagi belum menyaksikan sang pengatur alam. Dan ketika engkau menyaksikan yang mengatur alam ini, maka alam semesta ini akan tunduk kepada. Ini hikam yang ke-93. Kita tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yalzamu min subutil khususiyati adamu wasfil basyariyah. Innama mathalul khususiyati ka isyraqi syamsin nahari zaharat fil ufuki walaysat minhu taratan tusyriku sumusul awsafihi ala layli wujudik wa taratan yakbidu dhalika anka fayaruddaka ila hududik fannaharu laysa minka ilaika fannaharu laysa minka wa ilaika walakinnahu waridatun alaika. Kemudian pada hikam 94 Imam Ahmad Ibn Athaillah menyampaikan la yalzamu min subutil khususiyah adamu wasfil basyariyah. Adanya keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak berarti melenyapkan sifat-sifat kemanusiaan. Artinya walaupun seorang hamba itu oleh Allah diberikan khususiyah itu sifat-sifat khusus, itu bukan berarti akan menafikan sifat-sifat basyariyah. Salah satu kanjeng Nabi lah yang merupakan manusia pilihan, nabi pilihan, pimpinan para nabi, pimpinan para utusan, pimpinan para ulul azmi. Ya. Allah menyebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Pada awal ayat Rasul menyampaikan yang diabadikan dalam surat Kahfi itu, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Yakni Nabi makan, minum, ya, kadang sakit, ya, menikah dan seterusnya. Ini adalah sifat basyariyah. Kemudian yuha ilai, yang diwahyukan kepadaku. Ini sifat khusus. Jadi ada sifat basyariyah, kemudian ada sifat khususiyah. Maka kata hikam yang ke-94 ini tidak meniscayakan adanya kekhususan itu tidak adanya sifat-sifat basyariyah. Justru seperti Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diporsikan beliau di satu sisi sifat basyariyahnya ada, makan, minum, tidur, ya, dan seterusnya. Itu justru untuk menjadi teladan bagi kita. Untuk menjadi teladan bagi kita. Karena seandainya Allah misalnya tidak menjadikan Nabi dari bashar, tidak menjadikan Nabi dari manusia yang juga memiliki sifat-sifat manusia, ya, maka kita akan kesulitan untuk mencari sampel, akan kesulitan untuk mencari teladan. Contoh misalnya Allah utus malaikat yang menjadi nabi, yang menunjukkan kita ke jalan kebenaran misalnya. Maka kita akan sangat kesulitan untuk mencari sampel itu pada malaikat. Contoh malaikat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana makan, sedangkan malaikat tidak makan.
maka kita akan kesulitan untuk mencari qudwah pada malaikat. Contoh malaikat, Allah ngutus kepada kita Rasul, Nabi dari malaikat. Menceritakan tentang menikah. Sedangkan malaikat tidak menikah. Maka justru Allah mengutus Nabi dari manusia yang satu sifat dengan kita. Makan, minum, tidur, dan seterusnya. Itu justru untuk menjadi sampel. Untuk menjadi teladan bagi kita. Ya. Bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya bermuamalah, bagaimana. Itulah Allah meletakkan sifat basyariah pada Nabi. Jadi bukan satu aib, kemudian Allah memberikan khususiyah kepada Nabi yang masih tetap memiliki sifat basyariah. Cuma ada sebagian orang terkadang ya sedikit kurang ajar dengan Rasul, dengan Nabi, dengan mengatakan, oh Nabi itu manusia seperti biasa, seperti kita. Nah itu berarti dia hanya melihat dari sisi basyariah, tapi tidak melihat dari sisi khususiyah. Ya. Makanya pernah suatu ketika ada orang datang ziarah ke makam Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Kata orang yang ziarah itu, hal fikum man lazama majlisa Abi Yazid, adakah di antara kamu yang melazimi majlisnya Abu Thalib? Ya, maaf, majelisnya Abu Yazid. Lalu ditunjukkan kepada seseorang yang berada tidak jauh di lokasi makam itu. Lalu didatangi, ya, Kemudian kata orang yang ziarah itu, benarkah panjenengan orang yang melazimi, yang selalu aktif di majelisnya Abu Yazid? Benar, saya alhamdulillah selalu melazimi majlis beliau. Kata orang yang ziarah itu, coba panjenengan sampaikan kepada saya ilmu yang panjenengan dapat dari Abu Yazid. Ya. Lalu kata orang itu, dia mengatakan, Abu Yazid pernah mengatakan kepada saya bahwa man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihatku maka dia akan masuk surga. Lalu orang yang ziarah itu terkejut. Mana mungkin orang hanya sekedar melihat Abu Yazid akan masuk surga. Wong Abu Jahal, Abu Lahab itu hari-hari melihat Nabi, tapi dia masuk neraka. Gitu. Apakah berarti Abu Yazid lebih hebat dari Kanjeng Nabi? Apa kata orang yang ditemui itu? Wahai fulan, ketahuilah bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak melihat Rasulullah, tidak melihat Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi dia hanya melihat Abu Lahab, Abu Jahal sebagai yatim Abu Thalib. Ya, maka dia selalu, Abu Jahal, Abu Lahab, itu selalu memandang Nabi bukan sebagai seorang Nabi. Bukan memandang Rasulullah sebagai seorang Rasul. Tapi dia hanya memandang Muhammad sebagai anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Karena kata orang itu, seandainya Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka dia juga akan masuk surga. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu hanya menyaksikan basyariahnya Nabi, tapi tidak menyaksikan khususiyah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kemarin saya berkunjung ke makam Abu Jahal itu. Ini sungguh mengenaskan bagaimana sampai saat ini Allah tunjukkan tentang kerendahannya, tentang kehinaannya. Orang-orang ziarah itu sampai melempari batu di pemakaman Abu Jahal. Jadi yang disaksikan oleh Abu Jahal kepada Nabi itu bukan nubuahnya, bukan khususiyahnya, tapi yang disaksikan hanya dari segi basyariahnya, hanya dari segi sifat-sifat manusiawinya. Wong Muhammad itu yatim, asuhan Abu Thalib. Wong dia orang ya yang sejak kecil yatim, tidak memiliki kedudukan apa, yang disaksikan hanya itu. Tidak menyaksikan khususiyahnya, tidak menyaksikan sifat-sifat khusus yang Allah berikan di dalam. Kiranya ini saja dulu untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf belum bisa maksimal untuk kajian karena ini di dalam kamar teman-teman yang lain di kamar saya masih ada istirahat, jadi saya sedikit pelan-pelan
dalam berikan kajian ini. Demikian mudah-mudahan jadi tambahan ilmu manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi walidayya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa taghliqu biha abwaaba asy-syarri wa ta'sir wa ta'abu lana rizqan mal katsir wa kullana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa anna kulla maradin wa alamin wa wajhin wa illah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fil walidayya. Demikian kajian kitab Al-Hikam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.